Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di pertemuan ke-10, kita akan membahas mengenai sorting, khususnya bubble sort. Nah, sebelumnya kita mau tahu dulu nih, apa itu sorting? Sorting atau sort adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga menjadi tersusun secara teratur menurut suatu aturan tertentu. Jadi sorting atau sort adalah kegiatan mengurutkan sebuah data yang teracak, kemudian disusun kembali secara teratur berdasarkan suatu aturan tertentu. Nah, di dalam proses sorting ini terdapat 4 teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah bubble sorting, kemudian selection sorting, insertion sorting, dan quick sorting. Namun pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu bubble sorting. Nah, tadi di penjelasan sebelumnya dibahas mengenai sorting itu mengurutkan data berdasarkan aturan tertentu. Nah, pada umumnya terdapat 2 jenis pengurutan data. Bisa jadi sebuah data yang diacak itu diurutkan secara ascending atau naik, ataupun diurutkan secara descending atau menurun. Nah, pada contoh ini, misalkan terdapat data acak yaitu 5, 6, 8, 1, 3, 25, dan 10. Apabila data tersebut kita urutkan secara ascending, maka dimulai dengan angka terkecil dulu. Jadi 1, 3, 5, 6, 8, 10, dan 25. Dan apabila dia diurutkan secara descending, berarti dimulai dengan data terbesar, yaitu 25. Kemudian 10, 8, 6, 5, 3, dan 1. Jadi, intinya dari sorting data adalah mengurutkan data berdasarkan ketentuan tertentu. Jadi, tergantung perintah soalnya, misalkan apabila diberikan sebuah data, kemudian disuruh mengurutkan secara ascending, berarti pengurutannya secara naik, dimulai dengan data terkecil sampai data terbesar. Apabila dia descending, berarti dimulai dari data terbesar, diurutkan sampai data paling kecil. Nah, sebenarnya penerapan sorting ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika kita membuka kamus atau ensiklopedia, maka daftar kata atau istilah yang terdapat di dalam kamus tersebut diurut secara alfabet atau secara alfabetik. Misalkan kita mau mencari arti dari kata mudik, maka kita masuk ke alfabet huruf M. Nah, itu dia terurut dari huruf A sampai huruf terakhir yaitu Z. Nah, selanjutnya penerapan lain dari sorting, misalkan kita menyimpan nomor handphone teman di handphone kita, maka data tersebut dia akan terurut secara alfabetik juga berdasarkan nama yang tersimpan di dalam, yang kita simpan di dalam handphone kita. Contoh lainnya, apabila kita melakukan antrian, misalkan di bank, atau di rumah sakit, atau di puskesmas, nah kita akan diurut berdasarkan nomor antrian. Nah, biasanya dimulai dari nomor terkecil sampai nomor terbesar, atau prosesnya diurut secara ascending. Kemudian, manfaat kenapa dilakukan pengurutan data, yaitu untuk mempercepat waktu pencarian data. Jadi, bayangkan saja ketika misalkan kamus, kemudian
kata atau istilah yang terdapat di kamus itu tidak diurutkan secara alfabetik, maka ketika kita mau mencari kata, arti sebuah kata, maka kita harus mencari dari lembar paling awal sampai paling akhir untuk menemukan sebuah kata yang akan kita cari maknanya apabila tidak diurutkan secara alfabetik. Tetapi karena kamus diurutkan secara alfabetik yang dimulai dari huruf A, B, C, D, dan seterusnya sampai huruf Z, maka ketika kita mencari sebuah kata, maka kita tinggal lihat huruf pertama dari kata tersebut apa, kemudian kita langsung masuk ke bagian dari kamus yang sesuai dengan awal huruf dari kata yang ingin kita cari. Contohnya tadi, misalkan mau cari kata mudik, ya, berarti diawali dengan huruf M. Nah, tinggal kita ngambil kamus, kita masuk ke bagian huruf M-nya, kita tinggal cari kata mudik. Nah, seperti itu. Jadi, manfaat dari pengurutan data yaitu untuk mempercepat waktu pencarian data. Dan manfaat lainnya itu adalah kita gampang menemukan data terkecil dan data terbesar sebuah atau sekumpulan data. Misalkan data nilai apabila dia tidak terurut secara ascending atau descending atau datanya tidak diurutkan, maka ketika kita ditanya siapa yang berapa nilai terbesar mata kuliah pemrograman dasar untuk UTS. Nah, kita harus ngecek tuh satu-satu terus membandingkan. Tapi apabila kita melakukan proses sorting atau pengurutan, maka langsung ketahuan nilai minimumnya berapa dan nilai maksimumnya berapa. Ya, jadi yang tadi itu adalah pembahasan secara umum mengenai apa itu sorting, kemudian bagaimana penerapan sorting, kemudian teknik yang digunakan, ada 4 tadi, kemudian jenis-jenis pengurutannya bisa jadi ascending maupun descending, dan bagaimana pemanfaatan sorting dalam kehidupan sehari-hari, serta apa manfaat dilakukannya proses sorting atau pengurutan. Nah, untuk pembahasan pertama ini, kita akan membahas mengenai bubble sorting atau exchange sort atau pengurutan yang dilakukan pertukaran. Dilakukan pengurutan melalui proses pertukaran. Nah, kita lihat dulu apa itu algoritma bubble sort. Diinspirasi dari sebuah gelembung sabun yang berada di atas permukaan air. Jadi, algoritma ini terinspirasi dari gelembung sabun itu kan selalu berada di atas permukaan air karena berat jenis atau massa jenis dari gelembung sabun ini lebih ringan daripada berat jenis air. Maka gelembung selalu terapung ke atas permukaan. Nah, prinsip pengapungan di atas diterapkan pada pengurutan apung atau yang dikenal dengan istilah bubble sort. Nah, algoritma bubble sort ini adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling simpel, baik dalam hal pengertian maupun penerapannya. Ide dari algoritma ini adalah mengulang proses pembandingan antara elemen-elemen array dan menukarkannya apabila urutannya salah. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, pembandingan elemen ini akan dilakukan hingga data terurut secara baik itu secara ascending maupun secara descending. Nah, algoritma ini termasuk dalam algoritma comparison sort atau pengurutan dengan cara membandingkan karena menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. 10, 15, 3, 8, dan 2. Ini adalah data awalnya yang masih acak. Kemudian kita akan melakukan proses pengurutan secara ascending, ya, berarti data yang kecil di sebelah kiri dan data yang paling besar nanti akan berada di sebelah kanan untuk hasil akhirnya.
Nah, prosesnya adalah dengan melakukan proses pembandingan antar elemen. Misalkan kita mulai dia dari sebelah kanan, bisa juga dari sebelah kiri. Nah, pada contoh ini kita akan mulai perbandingannya dari sebelah kanan. Karena akan diurutkan secara ascending, maka kita akan membandingkan data terakhir dengan data kedua terakhir. Apabila datanya terakhir ini lebih kecil dari data kedua terakhir, maka dilakukan proses pertukaran. Karena hasil akhir yang kita inginkan adalah data yang terurut secara ascending. Berarti data yang terkecil akan selalu bergerak ke sebelah kiri dan data yang besar akan bergerak ke sebelah kanan. Nah, contohnya di sini 2 dengan 8. Dibandingkan 2 lebih kecil daripada 8, maka dia akan dilakukan proses pertukaran. Nah, kemudian 2 dengan 3. Karena 2 lebih kecil daripada 3, maka dilakukan pertukaran. Kemudian 2 dengan 15, karena 2 lebih kecil daripada 15, dilakukan proses pertukaran. 2 dengan 10, 2 lebih kecil, dilakukan proses pertukaran. 2 dengan 22, lebih kecil 2, jadi dilakukan proses pertukaran. Maka langkah pertama sudah selesai, kemudian kita kembali lagi. Nah, ini adalah data terakhir, kita pindahkan ke awalan di sini untuk langkah keduanya. Nah, sekarang kita akan membandingkan data 8 dengan 3. Nah, apakah 8 lebih kecil daripada 3? Tidak, data 8 lebih besar daripada 3, maka tidak dilakukan proses pertukaran. Sekarang kita lihat, yang kecil kan tadi 3. Kita lihat 3, kita bandingkan dengan data di depannya. Apakah 3 lebih kecil daripada 15? Ya, dilakukan proses pertukaran. Kemudian 3, apakah lebih kecil daripada 10? Jawabannya ya, dilakukan proses pertukaran. Kemudian 3 lebih kecil daripada 22? Jawabannya ya, dilakukan proses pertukaran. Nah, di sini dibandingkan, apakah 3 lebih kecil daripada 2? Enggak, betul. Jadi posisinya sekarang angka 3 di urutan kedua. Kemudian masuk ke langkah ketiga. Nah, data yang terakhir di sini kita pindahkan lagi ke langkah ketiga untuk mengisi array ketiga. Nah, kita bandingkan lagi. Apakah 8 lebih kecil daripada 15? Ya, lakukan pertukaran. 8 dengan 10 bertukar, 8 dengan 22 ditukar. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, apakah sudah terurut? Belum. 22, 10, dan 15 masih acak. Maka masih lanjut dilakukan proses bubble sort-nya. Nah, sekarang di langkah keempat, kita lihat lagi. Apakah 15 lebih kecil daripada 10? Tidak, tetap. 10 dengan 22 ditukar. Nah, sekarang hasil akhir di sini kita pindahkan untuk langkah ke-5. Nah, di langkah ke-5 ini dilakukan perbandingan. Apakah 15 lebih kecil daripada 22? Betul, dilakukan pertukaran. Kemudian hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, maka setelah data diurut secara ascending, outputnya adalah 2, 3, 8, 10, 15, dan 22. Jadi kalau ascending, data terkecil akan selalu bergerak ke kiri, dan untuk data paling besar, dia akan bergerak ke sebelah kanan. Nah, proses di atas adalah pengurutan data dengan metode bubble ascending. Untuk yang descending, maka prosesnya kebalikan. Jadi kalau descending, data yang terbesar dia akan bergerak ke sebelah kiri, dan data yang terkecil akan bergerak ke sebelah kanan. Nah, ini adalah contoh program
yang menggunakan prinsip bubble sort. Nah, di sini program ini merupakan contoh program yang menerapkan bubble sorting. Nah, pada program ini akan menampilkan data yang tersimpan pada indeks 1 sampai indeks ke-10. Nah, data tersebut diambil secara acak berdasarkan pada 50 data yang tersimpan pada sebuah array. Nah, pada program terdapat konstan maksimal sama dengan 50. Nah, kemudian pada type ada array type sama dengan array 1 sampai dengan maksimal. Nah, karena maksimalnya sudah ditentukan nilainya yaitu 50. Jadi, outputnya nanti itu adalah data yang terurut secara ascending dengan melakukan proses pembandingan data. Dalam hal ini yaitu operasi tukar data. Nah, pada sintaks atau program ini terdapat potongan program yaitu if list pada indeks ke i lebih besar daripada list i plus 1. Apabila memenuhi syarat tersebut, maka dilakukan pemrosesan data, yaitu data yang lebih besar akan bergeser ke kanan atau bertukar tempat, dan data yang lebih kecil akan ditukar ke sebelah kiri. Jadi di dalam proses bubble sort ini diterapkan prinsip tukar data. Nah, dari program ini akan menghasilkan output seperti ini. Jadi data-data yang ditampilkan ini adalah data yang diambil secara acak atau random dari data yang tersimpan dalam sebuah array 1 sampai 50. Jadi data 1 sampai data ke-50 diambil secara acak yang tersimpan di dalam array 1 sampai 10. Jadi data yang ditampilkan ini ada 10 data yang tersimpan di dalam array indeks 1, 2, 3, 4 sampai indeks ke-10. Data ini diacak dari 50 data yang tersimpan pada konstan max-nya tadi. Nah, sekarang untuk latihan, sekarang kalian buat bagaimana mengurutkan data yang tersimpan dalam sebuah array, di mana array tersebut terdapat 10 elemen dengan masing-masing elemen tersimpan data yaitu 54, 98, 23, dan seterusnya. Nah, berdasarkan data tersebut, kalian buat langkah-langkah pengurutan datanya secara ascending, nah, seperti contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, tinggalkan di kolom komentar. Sekian penjelasan mengenai bubble sort. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.